ASI berwarna kuning itu ASI yang basi. Tidak boleh diberikan pada bayi. Warna kuning kuningan gitu ya, itu normal. ASI yang pertama kali keluar itu kan kolostrum. Kolostrum itu mengandung antibodi. Antibodi itu kalau secara orang awam tentara yang akan melawan kuman penyakit. Justru itu sangat bermanfaat. Jangan dibuang. Kalau dibuang sayang sekali. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kalau misalnya ini dok mandi, kan kalau bayi baru lahir itu kan ada tali pusatnya itu ya dok ya. Jadi kan orang tua kayak takut mau memandikan itu. Sebenarnya kalau habis lahir itu bagusnya mandinya kapan? Terus kalau mandi itu kira-kira sehari sekali kah atau sehari 2 kali? Ada yang sehari 3 kali juga dok. Nah itu yang betul yang mana dok gitu? Ya, untuk bayi baru lahir kalau di rumah sakit tentunya sudah punya prosedur nggih. Jadi kapan bayi itu dimandikan dan jadi tidak langsung bayi lahir langsung dimandikan tidak. Jadi menunggu berapa jam, paling sedikit biasanya 8 jam ya habis itu dimandikan boleh. Tapi disesuaikan juga dengan waktunya. 8 jam setelah lahir masih tengah malam kan enggak mungkin. Nah, gitu. Biasanya pagi itu dimandikan boleh. Jadi fleksibel ya. Yang penting kalau ini tidak langsung dimandikan. Terus mandinya harusnya seperti apa sih, Dok? Mandi ini di air nyemplung gitu kan ya. Atau di waslap. Nah, gitu. Jadi rekomendasinya sebelum tali pusat itu Jawanya puput ya. Sebelum tali pusat itu puput eh, atau lepas, itu sebaiknya dimandikan pakai kain waslap. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau mandi di air langsung ya tali pusatnya basah. Nah, jadi lembab. Dia resiko lembab juga. Seperti itu. Rekomendasinya, lah terus mandi cemplungnya kapan, Dok? Ya berarti setelah tali pusatnya sudah puput gitu. Rekomendasinya seperti itu. Perawatan tali pusat tetap harus ya, Bunda ya. Harus. Jadi dok takut ini saya nggak tega, saya jijik, kan ya itu macam-macam ya orang tua. Jadi tali pusat itu setelah mandi harus tetap dirawat. Gimana caranya? Cukup sebenarnya kalau idealnya ya cukup kita usap kasa steril dengan NaCl sebenarnya. Udah, kemudian dikeringkan. Tidak perlu dibungkus dengan kasa itu tidak perlu. Nah, kalau misalkan popok, ngasih popok atau diaper ya, itu kalau bisa ikatannya itu ada di bawah pusatnya. Jadi jangan menutup tali pusat. Takutnya nanti misalnya ya dia pakai pampers ya, pakai diaper. Kalau dia pakai diaper, eh, kalau kencing itu kan terkumpul di diapernya. Nah, kalau tali pusatnya ketutup sama diaper, ya dia nanti bisa infeksi karena dia ketumpangan air kencingnya. Gitu. Begitu juga dengan BAB bayi ya, seperti itu. Jadi amannya tetap dibersihkan pagi sore setelah mandi ya. Tidak perlu pakai apa-apa, alkohol, rifanol, betadine, tidak perlu ya. Cuma khusus pakai NaCl aja. Seperti itu. Kalau nggak punya NaCl dok, ya cukup dibersihkan aja pakai air hangat silakan, nggak masalah. Yang penting itu harus eh, bersih ya, bersih, kasanya juga bersih dan jangan lupa tangan kita pun juga harus cuci tangan dulu pakai sabun. Ya, Sering dilupakan itu dok. ya. Prinsipnya jaga biar tali pusat itu kering. Ya, setelah dibersihkan tetap harus dikeringkan. Oke, baik, siap dok. Kalau untuk cebok dan lain-lain itu sebenarnya bebas ya dok ya, karena kan ada yang menganjurkan pakai tisu basah, ada yang harus pakai kasa, ada yang harus pakai kain. Itu sebenarnya baiknya bagaimana dok kalau untuk untuk membersihkan bekas BAB, buang air kecil seperti itu. Kalau untuk bayi. Iya. Yang direkomendasikan yaitu pakai air, boleh terserah pakai pakai kapas boleh, pakai kasa boleh, yang penting bersih ya dan sekali pakai gitu. Air. Kenapa? Karena seringnya ada bayi yang memang dia sensitif terhadap
parfum atau mungkin ini ya di tisu basah itu kan kadang Iya, ada campuran alkohol alkoholnya, ya. kemudian parfumnya. Ada juga bayi yang memang alergi gitu. Jadi amannya dok ya, amannya cuma pakai air ya, kapas atau kasa diberikan air kemudian dibersihkan. Jangan lupa untuk membersihkan ini ya pantat bayi itu harus dari atas ke bawah. Artinya gini, tidak boleh dari lubang BAB anus ya, itu terus dibuat lap lubang Lubang pipis. pipis. Nah, risiko infeksi saluran Kencing. kencing ya gitu. Jadi sebaiknya kapas atau kasa sebelum apa itu namanya untuk bagian pipis, lubang pipis sama bagian lubang Anus, anus itu berbeda gitu, dipisah ya dok ya. terpisah Oke, ya. baik. Nah, tadi dok ngomongin soal alergi, lemas, panas tuh. Sebenarnya tanda-tanda bayi yang bisa dibilang gawat dan harus segera ditangani itu apa ya dok? Kan kadang bayinya nangis terus, udah panik ke rumah sakit. Atau kadang ada juga yang bayinya udah panas berhari-hari nggak dibawa-bawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya tanda bahaya bayi baru lahir itu seperti apa yang harus kita waspadai gitu? Ya, tanda bahaya bayi baru lahir itu sebenarnya banyak ya. Misalkan aja yang sederhana, misalnya demam. Demam pada bayi baru lahir yang usianya kurang dari 28 hari, demam itu sudah masuk kegawatan di bayi. Jadi kalau ada demam pada bayi, itu wajib dibawa ke dokter spesialis ya, gitu. Artinya apa? Artinya kalau ada demam pada bayi, itu bisa karena dehidrasi bisa karena infeksi. Yang ditahukan karena infeksi. Loh dok, cuma demam sehari kan gitu. Demamnya baru sehari dok gitu. Kenapa? Karena demam yang menunjukkan infeksi, padahal bayi itu notabene ya tentaranya belum ada. Iya. Nah, kekebalannya kan dia belum ada. Belum punya tentara untuk melawan kuman. Nah, itulah sebabnya kenapa kok demam pada bayi baru lahir ya, neonatus yang kurang dari 28 hari itu termasuk kegawatan. Ya, seperti itu. Ditakutkan nanti terus jadi infeksi yang berat. Kalau infeksi berat nanti resikonya bisa mengancam nyawa soalnya kalau bayi. Seperti itu. Terus apalagi dok? Ya bayi itu tidak seperti biasanya. Sebenarnya orang awam ya, masyarakat awam cukup melihat dari apakah bayi saya itu seperti bayi-bayi pada biasanya. Nah, seperti bayi-bayi normal lainnya. Nangisnya kenceng, ya toh? Terus gerak aktif, Iya. minumnya kuat, Iya. tidak kuning, ya. Kemudian segar, ya, aktif kayak kayak gitu. Itu hal yang normal pada bayi. Yang tidak normal gimana? Misal, dok kok bayi saya kok ini ya nangisnya nggak kenceng, kok cuma Iya, nah, merintih merintih-rintih ya, gitu ya dok. merintih. Nah itu salah satu tanda kegawatan. Gitu. Jadi tidak seperti biasanya, dok. Kemarin minumnya masih mau, tapi kok sekarang nggak mau minum ya dok ya? Kemarin tuh kenceng tuh, refleks hisapnya bagus. Jadi refleks hisap itu dia kenyutannya itu bagus sekali. Tapi kok hari ini kok males ya dok ya? Setiap kali dikasih minum tidur terus. Bedanya apa sih dok tidurnya yang normal sama nggak yang normal? iya, Karena normal. kebanyakan bayi itu tidur. Gitu. Bayi yang tidur ya bisa dibangunkan ya, bangunkan untuk minum. Itu normalnya seperti itu. Kalau bayinya tidak bangun-bangun udah lebih dari 3 jam itu perlu dipertanyakan. Harusnya bayi itu tiap sejam sekali aja udah nangis minta minum kok. Iya. Nah, kalau sampai 3 jam 4 jam nggak minum berarti tanda tanya. Silahkan konsultasikan ke dokter spesialis anak gitu. Baik dok. Nah ngomong-ngomong tadi soal minum dok. Jadi kan gini, saya kemarin diceritain sama teman saya juga sih dok. Jadi anaknya itu nangis terus. Setiap nangis pasti dikasih susu.
sampai jadi dia kan mix dok, sulfur dan ASI, sampai dia kepikiran apa anakku kebanyakan susu ya gitu. Karena setiap nangis pasti orang tuanya, semua orang bilangnya dikasih susu gitu. Nah sebenarnya kebutuhan susu ASI pada bayi itu seberapa ya dok ya? Dan apakah itu ada maksimalnya atau gimana gitu dok untuk ASI itu sendiri? Iya. eh untuk minum ya, kenapa sih bayi sering kolik atau bayi nangis gitu aja? Bayi nangis itu penyebabnya tidak harus lapar, ya. Oke. Tidak harus lapar. Cek dulu dia pipis enggak, cek dulu dia apa enggak, jangan-jangan lagi gitu ya. Terus enggak pipis enggak kok cek nangis terus ya, lihat dia kembung apa tidak. Seringnya kolik itu terjadi kalau bayi itu kembung ya. Kenapa dok bisa kembung? Penyebabnya faktornya banyak. Yang paling sering itu karena jarang menyendawakan. Nah, menyendawakan itu dok 1 menit sudah cukup belum? Ya 1 menit sudah ini ya, sudah bunyi. Nah gitu kan. Jangan cuma 1 menit, yang bunyi itu adalah gas besar yang keluar, sedangkan gas kecil-kecil itu masih tertinggal di dalam lambung, gitu. Jadi setelah minum, entah itu disusui atau diberikan susu formula, ya, disendawakan dulu, paling tidak 15 menit. Tidak perlu dipuk-puk, jangan dipuk-puk nih saran saya. Kenapa? Kalau dipuk-puk itu gas itu akan pecah. Nah, itu yang bikin sulit keluar. Gitu. Jadi, sendawakan aja 15 menit ya. Habis itu baru ditidurkan. Dulu ada yang gini, orang tua bayi pernah gini, "Lah, Dok, tidur Dok, habis netek mesake disendawakan." Kan gitu. Ya tidak, menyendawakan itu tidak akan mengganggu tidurnya dia. Ya dia kalau dia nyaman, posisinya nyaman, makanya posisi menyendawakan harus senyaman mungkin. Posisi nyaman itu seperti apa, Dok? Posisi nyaman, ya udah berarti kepalanya bersandar di bahu, kakinya dia membentuk kaki katak. Oh Nah, itu ya. adalah posisi yang nyaman untuk bayi. Nah, itu nanti akan membantu pengeluaran gas dari atas maupun dari bawah. Iya. Seperti itu. Jadi sendawakan. Seringnya kalau tidak disendawakan atau kurang lama sendawanya, gas itu akan terkumpul di perut, lambung. Akhirnya kembung. Kalau kembung pasti dia akan kolik. Kolik itu apa sih, Dok? Kolik itu tiba-tiba dia nangis kencang ya, kasih minum tambah nangis. Nah, kenapa? Karena dia nggak enak di perutnya. Tandanya lagi apa, Dok? Tandanya lagi dia sering memajukan perutnya. Jadi kayak semacam molet ya, gitu ya. molet-molet, tapi yang diajukan itu perutnya. Perutnya dimaju-majukan gitu. Jadi itu karena dia merasa tidak nyaman di perutnya. Nah, untuk penanganan kolik gimana, Dok? Penanganan kolik ya kembali lagi sendawakan dulu. Ya, sendawakan dulu yang benar dan waktunya yang pas ya. Kemudian kalau bisa pijat I love you, silahkan pijat I love you. Kemudian sama Yang olahraga. olahraga yang viral itu loh, Dok. Ya, olahraga mengayuh sepeda. Nah, kakinya digerak-gerakkan seperti mengayuh sepeda. Tidak perlu dibasahkan, nyantai aja, gini, ya. Itu nanti dia pengeluaran gas ususnya itu akan lebih lancar. Seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi Dok kebutuhan ASI-nya Kalau satu hari? kebutuhan ASI itu on demand. On demand itu artinya semau bayi. Bayi itu sudah ada yang namanya respon lapar dan respon kenyang. Ya. Kalau dia sudah kenyang, ya dia akan melepaskan sendiri. Gitu. Tertidur nyenyak, pulas. Ya, BAB-nya bisa 3-4 kali sehari, kencingnya banyak, berat badannya naik. Itulah tanda kecukupan ASI. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada patokan bayi umur segini harusnya minum gini. Ya memang ada sih kebutuhan cairan bayi itu ada. Itu dihubungkan dengan usia ya dan berat badannya dia berapa kilo
gitu ya. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau sudah lebih dari seminggu harusnya dia bisa 160 sampai 180 cc per kilo per hari. per kilo per hari. Per hari. Ya, banyak kan? Iya, Nah, itu banyak. banyak. Makanya kan on demand. Jadi kalau kurang dari seminggu itu nanti dokter ada hitungannya sendiri. Karena itu nanti naik bertahap. Tapi pada prinsipnya kalau untuk masyarakat awam ya tinggal ini aja, respon haus dan kenyang gitu. Allah sudah menganugerahkan itu ke bayi, jadi tidak usah bingung. Jadi berarti tanda ASI-nya cukup apa? Yaitu tadi ya, bayi tertidur pulas setelah menyusui ya. Kemudian yang kedua BAB-nya 3 sampai 4 kali sehari, teksturnya seperti bubur atau alpukat kocok ya. Kemudian kencingnya banyak. Nah, bobot naik. Nah, seperti itu. Itulah tanda kecukupan ASI. Jadi nggak perlu takut ya dok kalau kok minum terus nanti kebanyakan ASI gitu, nggak ya dok ya berarti ya? Nah, nanti kalau dia udah kenyang sendiri dilepas. Dia sendiri. Oke, baik. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Oh ya, ngomong-ngomong soal perkembangan anak dok, ini kan banyak ya dok ya, misalnya kayak anak itu ada yang ngasih testimoni angkatan saya tuh. Dulu aku waktu kecil nggak merangkak langsung duduk langsung berjalan. Ada lagi yang dulu katanya mamaku aku nggak tengkurap, jadi aku langsung duduk langsung jalan. Nah itu apabila step salah satu itu ada yang terskip, itu apakah ada bahayanya atau ada perbedaannya gitu ya dok? Terutama merangkak sih dok. Ternyata tidak semua teman-teman saya itu dulunya merangkak. Iya ternyata habis duduk langsung ini berdiri ditetah gitu dok. Nah itu sebenarnya bahaya atau enggak ya dok ya itu? Ya, itu namanya milestone ya. Milestone itu ada fase-fase perkembangan anak ya. Nanti harusnya misalkan 4 bulan itu dia udah bisa miring ya. Itu ada patokannya sendiri. Bunda-bunda bisa lihat di buku KIA sebenarnya. Buku KIA itu ya, buku pink itu sudah lengkap. Jadi buku pink itu tidak hanya untuk posyandu saja, bunda-bunda dibaca. Jadi isinya itu nanti mencangkup juga screening perkembangan. Anak saya ini terlambat nggak sih perkembangannya? Ini normal nggak sih? Itu semuanya sudah diterangkan di buku KIA. Ada itu bagiannya. Bab-bab itu ada. Sebenarnya kalau orang tua membaca buku KIA, ya dibaca benar-benar, itu bisa centang sendiri screening perkembangannya anaknya sendiri. Oh, usia 1 bulan ini udah bisa ini. Nanti kalau skornya segini gimana? Itu tuh di buku KIA itu sudah dijelaskan. Nah, nanti kalau dia misalkan, loh kok ini usia segini kok belum ya? Kok ini tidak sesuai standar di buku KIA ya? Gitu silahkan konsultasikan ke dokter anak ya gitu. Kenapa? Karena seringnya misal terlambat bicara ya, saya kasihan kalau dia udah datang lebih dari usia 2 tahun. Kasihan. Kenapa? Karena golden period perkembangan otak itu sebenarnya nyampe 2 tahun gitu. Untuk mengejar ketertinggalannya itu, kalau ketertinggalannya itu di screening lebih awal, misal ya sebelum 2 tahun itu loh harusnya kalau misalkan usia 1 tahun itu harusnya sudah bisa apa, kok ini belum bisa, konsultasikan ke dokter spesialis anak. Apa yang harus dilakukan, stimulasi apa yang harus dilakukan, bukan obat ya, tapi lebih ke stimulasi. Ya, stimulasi. Diperiksakan ada nggak tanda-tanda red flag-nya, tanda bahaya gitu ada apa tidak, karena seringnya tidak paham ya tanda bahayanya apa sih kalau itu. Nah, kalau udah lebih dari 2 tahun itu pertumbuhan neuron otak itu sudah mencapai batas maksimal sebenarnya. 80-90% itu sudah terbentuk di usia 2 tahun. Jadi kalau setelah itu neuron itu berkembangnya lambat.
Jadi sudah sisa-sisanya tok toh. Iya. Nah, artinya apa? Artinya untuk mengejar ketertinggalan itu agak sulit kalau di atas 2 2 tahun. gitu. Iya sih, Dok. Mungkin kayak kalau sudah 2 tahun sudah jalan disuruh ngerangkak lagi dia juga udah nggak mau ya, Nah, Dok kalau ya. untuk merangkak ya, merangkak itu memang di beberapa kasus memang tidak melewati fase merangkak ada. Tapi itu normal. Oh, itu normal. Normal. Dok, misalkan dia tidak melewati salah satu fase, misalnya seringnya merangkak ya. Kalau Iya. fase yang lain harusnya terlewati sih ya. Kalau tidak melewati fase merangkak gimana dok besok-besok dewasa? Ya nggak masalah, kan dia bisa jalan bisa lari kan. Iya. Jadi perkembangan otak itu dari kepala, ya mulai dari kepala, leher dia akan turun ke bawah, ya perkembangannya itu. Kalau kita lihat misalnya bayi sebulan, kan perkembangan pertama adalah dia bisa dengak-dengak ke iya, kepala, angkat kepala, gitu iya. ya. Nanti kalau dia sudah mulai bisa ini duduk, nanti lama-lama dia akan merambat, rambat, nah gitu. iya. Jadi artinya dari kepala baru turun ke kaki, gitu. Jadi kalau sudah sampai kakinya aman, dia bisa jalan lari kan enggak Nggak masalah. apa-apa. Gitu. Iya. Gitu. Oke, Dok. Mungkin ini tips terakhir ya, Dok. Tips memilih mainan yang bagus untuk anak. Kadang kan mainannya luar biasa Ya. banyak. Terus kan sekarang ini ya, Dok ya, zamannya estetik ya, Dok ya. Jadi mainan tuh warnanya coklat, putih, kalem gitu. Katanya nggak bagus untuk perkembangan anak. Sebenarnya gimana sih, Dok, memilih mainan yang baik untuk anak gitu? Mainan ya. Mainan sebenarnya itu bebas ya. Tergantung dari usia. Sebenarnya kita milihkan mainan itu ya tergantung dari fase perkembangannya dia. Ya, misal bayi. Bayi langsung dikasih mobil-mobilan kan nggak paham. Iya. Nah, gitu. Jadi sesuaikan dengan tahap perkembangannya. Gitu. Kalau bayi perkembangannya apa, Dok? Perkembangannya ya dia awal bayi itu dia masih burem. Jadi masih belum jelas. Nanti dia baru jelas usia sebulan gitu ya. Itu mulai berikan misalnya ada mainan yang digantung silahkan. Apa? Jadi dia bisa melihat. Jadi kita bisa lihat oh ini dia bisa melihat normal apa enggak itu dari respon matanya. Misalnya ada ini ya, ada mainan di sana dia lihat mainan, dia berusaha meraih ya. Berarti kan mata aman tuh. Aman, iya. Nah, Dok, kalau misalnya bayi ada gangguan penglihatan sebagainya gimana? Ya pasti dia tidak merespon. Makanya disesuaikan lagi dengan tahap perkembangannya. Apalagi kricik. Iya, Nah, bunyi. itu untuk apa? Untuk stimulasi pendengaran. Nah, pendengaran kayak kricik dari kanan. Dia nengok ke kanan. Berarti kan normal telinganya. Nah, gitu. Itu dikericik dan dia ini nggak respon sama sekali, ya perlu dipertanyakan ya, apakah pendengarannya normal atau tidak. Seperti itu. Jadi perlu mainan itu sebenarnya tujuannya untuk stimulasi juga ya, Dok ya. Tujuannya untuk stimulasi. Dan yang paling penting adalah screen time ya. Anak sebelum usia 2 tahun itu no screen time. Tidak boleh dikasih HP, TV ya. Sebelum 2 tahun. Atau tab atau macam screen yang lain ya, layar-layar yang lain. Itu jangan dikasihkan. Loh Dok, kan ini mau nonton Cocomelon. Nonton apa Wiu itu apa ya, Dok ya? Gitu. Iya, itu. Jadi boleh asal usianya sudah 2 tahun. 2 tahun ke atas silahkan diperkenalkan screen time tapi dengan pengawasan orang tua. Orang tua harus melihat apakah konten atau isi dari screen time itu berbahaya atau tidak. Kadang kan tidak, orang tua tidak ini. Nggak ngelihat. Oh, misalnya ya, misal paling sering, misalnya YouTube dibukakan kartun-kartun tapi isinya perkelahian. Nah, itu secara kita tidak sadar itu mendidik mereka untuk berkelahi. Seperti itu. Jadi untuk screen time pun orang tua harus memilih kontennya. Orang tua harus nonton dulu nih versi lengkapnya. Kira-kira ini aman nggak ya buat perkembangan terutama emosi sosialnya si anak.
gitu. Aman apa tidak? Kalau aman silakan diberikan. Kalau lebih dari 2 tahun itu maksimal 1 jam dalam 24 jam gitu. Kenapa sih dok? Karena apalagi semenjak masa COVID ya. Iya, Semenjak masa COVID itu screen time itu luar biasa. iya. Ya. Sehari bisa Ya. 10 jam, 12 Screen jam. time itu luar biasa. Hasilnya apa? Sekarang banyak anak yang speech delay, Iya, terlambat bicara. bicara. Banyak kan sekarang yang Banyak terapi sekali. bicara Iya, banyak kan? banyak. Gitu. Kenapa dok? Ya karena screen time itu bisa satu merusak fokus, merusak konsentrasi, Terasi. dan dia bisa menstimulasi amigdala tuh. Amigdala itu di otaknya, ya. Jadi anak itu biasanya lebih cepat tantrumnya lebih parah yang diberikan screen time dibandingkan yang nggak pakai screen time. Iya. Gitu ya. Jadi dia sangat mempengaruhi amigdala. Itu sudah diteliti. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya screen time itu dihindari sebelum usia 2 tahun. Terus mainannya apa, Dok? Ya mainan ini aja untuk mengasah kosakatanya, buku silakan, untuk mengasah intelektualnya, misalnya warna-warna, berbagai macam warna itu bebas, berbagai macam bentuk buah-buahan, bentuk apa, mobil dan sebagainya silakan dalam bentuk fisik, dan kalau bisa yang mudah dibersihkan. Karena apa? Karena ada fase-fase tertentu umur yang dia fase oral, Iya, apa-apa semuanya masuk mulut. dimasukkan mulut. Iya. Nah, kalau bisa berikanlah mainan yang sekiranya memang mainan itu gampang untuk dicuci. Ya, seperti itu. Kalau mainan yang bunyi-bunyi, Dok, boleh, asalkan bunyinya tidak terlalu keras ya. Karena bunyi yang terlalu keras nanti bisa merusak pendengaran anak juga. Jadi boleh ada yang bunyi-bunyi, itu boleh, tapi volumenya normalkan ya. Jadi tidak terlalu keras seperti itu. Iya, sebenarnya kalau bunyi-bunyi itu yang seneng kayak orang tuanya, Dok. Suka nyetel-nyetel gitu Iya. ya. Iya tadi. Oke. Baik. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Selanjutnya, Dok, ASI berwarna kuning itu ASI yang basi. Tidak boleh diberikan pada bayi. Kan kadang ada ya, Dok, ya, yang waktu pertama kali keluar tuh dia kuning kental gitu. Nah, ada yang beranggapan itu ASI basi, ada yang beranggapan itu lemak ibunya. Itu sebenarnya gimana sih, Dok? Boleh atau tidak boleh gitu? Ya, ASI itu sendiri ada beberapa tahapan produksi ya. Jadi awal-awal melahirkan ASI itu masih kayak perentul-perentul terus warna kuningan gitu ya. Itu normal ya. Karena dia kolostrum ya. ASI yang pertama kali keluar itu kan kolostrum. Kolostrum itu mengandung antibodi. Antibodi itu kalau secara orang awam tentara yang akan melawan kuman penyakit. Justru itu sangat bermanfaat. Jangan dibuang. Kalau dibuang sayang sekali. Iya. Nah, seperti itu. Terus ada yang orang tua bilang gini, Dok, ASI saya kok masih bening ya? Ya memang kalau awal-awal ASI itu memang bening. Kenapa? Karena dia kandungan airnya masih banyak dan kandungan proteinnya banyak. Nah, yang udah kental itu ya, udah putih benar-benar kayak susu formula, itu biasanya kalau dia sudah in milk itu ada campuran lemaknya. Ya kan? Sehingga kalau netek sebenarnya idealnya sekitaran 15 sampai 20 menit sekali netek. Kenapa? Biar ASINya itu keluar semua sampai dengan in milknya, lemaknya. Nah, lemak itulah yang akan membuat berat badan bayi itu cepat naik. Seperti itu. Berapa jam kadaluarsa? Kalau dipompa ya. Kalau dipompa itu 2 jam di suhu ruangan. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang produksinya berlebihan, silakan pumping taruh di freezer, diberikan nama, tanggal, jam pompa ya. Diberikan di freezer. Nah, freezer itu bisa tahan 3 sampai 6 bulan tergantung
jenis kulkasnya ya, 1 pintu atau 2 pintu gitu. Jadi tidak ada ASI basi, ada kalau dia didiamkan Iya. di suhu ruangan lebih dari 2 jam itu namanya basi, Iya. tidak boleh diberikan gitu. Kalau yang di pumping ya dok ya. Ya. Oke. Kalau di dalam payudara ibu mah enggak apa-apa ya dok Kalau ya? depan payudara ibu enggak basi namanya ya. Disimpan itu ya dok ya namanya. Disimpan. Itu belum dipamping ya. Iya. Gitu. Oke. Selanjutnya dok yang terakhir ya dok ya. Katanya bayi nggak boleh sering-sering digendong nanti jadi bau tangan dan manja. Nah itu apakah benar ya dok ya kayak gitu? Bayi itu boleh gak sih dok gendong bayi? Boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Masa bayi nangis nggak boleh digendong kan gitu. Ya, gendong itu kan sebenarnya satu untuk meningkatkan bonding ya, bonding antara ibu atau keluarga ya dengan si bayi. Bayinya merasa nyaman ya gitu. Jadi meningkatkan bonding. Terus dia merasa lebih hangat. Kenapa dia kok seneng banget digendong? Karena dia merasa lebih hangat. Panas tubuh manusia itu lebih hangat daripada diberikan selimut gitu. Jadi dia merasa nyaman. Apalagi dia digendong sama ibunya. Dia mendengarkan denyut jantung ibunya itu dia merasa Tenang ya. tenang gitu. Kenapa? Karena dia seperti berada di dalam kandungan lagi. Seperti itu. Makanya sebenarnya nggak ada maksudnya mitos itu semuanya mitos ya, maksudnya digendong bau tangan dan sebagainya gitu, tidak sama sekali. Tapi kalau memang dia tidur ya lebih baik ditidurkan saja biar tidak mengganggu tidurnya kan seperti itu. Kalau sudah tertidur ya silahkan diberikan di kasurnya kembali kan gitu. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin bisa kasih closing statement dok untuk para ibu-ibu yang punya newborn gitu mungkin, monggo. Ya, untuk bunda-bunda ibu-ibu baru Iya. ibu baru, ilmu itu bisa didapat di mana saja ya, bisa dari buku KIA. Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan pengetahuan ya dari buku KIA mulai dari bunda-bunda perencanaan hamil ya. Itu hamil itu di situ sudah ada mulai dari apa kegawatan pada saat kehamilan sampai bagaimana besok mengasuh anak, itu semuanya sudah lengkap di buku KIA. Tinggal dibaca saja di sela-sela waktunya baca. Yang perlu tanyakan apa, semuanya insya Allah sudah ada di dalam buku itu khusus untuk bayi baru lahir gitu. Kalau Instagram dan sebagainya dok boleh Instagram. Memang mama sekarang kalau baca buku agak susah ya Instagram. Tapi sumbernya pun juga harus yang kompeten bunda ya. Pilihlah dokter spesialis anak yang memang sudah kompeten di bidangnya untuk lihat nih edukasi apa aja yang diberikan oleh beliau-beliau gitu. Jadi kalau ada Instagram tapi ini Instagramnya siapa yang upload aja nggak jelas, itu ya jangan percaya begitu saja. Itu harus disaring, pintar-pintar menyaring ini. Saran saya untuk terakhir, persiapkan kehamilan itu dari prekonsepsi, ya. Insya Allah nanti kalau vitamin, mineral semuanya terjaga, ya, bayi itu akan tumbuh lebih sehat dan perkembangannya pun juga lebih cepat ya dibandingkan dengan bayi-bayi yang lainnya. Itu sangat penting. Oke, Masya Allah sekali ya dok ya. Ini berarti untuk para yang mau menikah, yang mau hamil itu harus sudah ilmu tadi ya dok ya, kuncinya dok ya. Harus tahu informasi, harus dapat ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya dok ya. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada sesi 2 berkenan ya dok ya. Insya Allah. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak Dokter Ismi atas waktunya dan juga sharing-sharingnya dengan para calon bunda, dan mungkin saya juga ya dok ya. Iya. Terkait Belajar dulu ya sebelum kan mau persiapan. Iya, kan mau ya. persiapan.
Oke, untuk persiapan punya anak semoga kita bisa terus mendampingi bunda-bunda biar anak-anak kita tuh tumbuh jadi anak yang pintar, sehat, soleh dan solihah ke Amin, depannya. amin. Amin. Baik, mungkin itu dari kami. Saya sebagai host, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke.